ini saya akan menjelaskan salah satu jenis teks dengan lebih detail, yaitu argumentasi. Seperti yang pernah saya singgung di video sebelumnya, bahwa argumentasi itu disokong oleh fakta, data, dan pendapat ahli. Oke. Kenapa disokong oleh ketiga hal ini? Mungkin Anda pernah melihat atau menyaksikan sebuah debat calon presiden misalnya. Dalam debat itu masing-masing calon mengajukan argumentasi. Namun, ketika mereka mengajukan argumentasi, mereka menggunakan data dan fakta, bahkan pendapat ahli. Untuk apa? Untuk memperkuat argumentasinya, agar argumentasinya tidak hanya sekadar asumsi belaka, melainkan kuat sebagai argumentasi. Dengan adanya tiga hal ini, argumentasi yang diajukan menjadi objektif, bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Ketika tidak ada ketiga hal ini yang menyokong argumentasi menjadi subjektif. Misalnya, saya mengatakan bahwa Kota Bogor mengalami penurunan dari segi ekonomi dan pendidikan. Nah, kalau saya tidak menyebutkan data, fakta, dan pendapat ahli, nah, argumentasi saya itu hanya sekadar asumsi atau bersifat subjektif. Oke. Teks argumentasi sangat berhubungan dengan eksposisi. Ingat, argumentasi itu jenis teks ya, atau jenis tulisan. Dia bukan paragraf sebetulnya, bukan jenis paragraf. Memang ada paragraf yang argumentatif, tapi dalam hal ini konteksnya bukan paragraf sebetulnya. Nah, eksposisi. Terkait dengan eksposisi, mengapa demikian? Karena fakta, data, dan pendapat ahli ini sebetulnya atau pada dasarnya ditulis dengan menggunakan eksposisi. Ditulis dengan menggunakan teks eksposisi. Ingat, teks eksposisi itu memaparkan ya. Teks eksposisi itu memaparkan data, fakta, dan pendapat data dan fakta. Sementara sebetulnya pendapat ahli itu ya masuk ke teks argumentasi sebetulnya. Oke. Jadi ini kaitannya. Artinya ketika Anda membuat teks argumentasi, Anda juga harus membuat teks eksposisi. Oke. Nah, inilah hubungan antara keduanya gitu ya. Sudah cukup jelas? Misalnya saya beri contoh. Saya mengatakan bahwa tadi ya Kota Bogor maju dari segi ekonomi. Nah, fakta itu adalah fakta empiris. Yang dimaksud fakta di sini adalah fakta empiris. Fakta yang berasal dari pengalaman. Artinya yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan Anda rasakan itu adalah fakta empiris. Sementara data yang dimaksud di sini adalah data statistik. Data yang berasal dari angka, yang berwujud angka begitu ya. Data empiris, misalnya saya katakan tadi Kota Bogor ini perekonomiannya meningkat, misalnya ya. Fakta empirisnya pembangunan, misalnya pembangunan di Kota Bogor banyak dilakukan. Artinya kalau ada pembangunan ada investasi di situ kan. Kemudian apalagi banyak bisnis baru gitu ya yang lahir di Kota Bogor. Misalnya ada mall-mall baru misalnya, atau hotel-hotel baru, tempat wisata baru. Artinya juga ada investasi di situ.
Nah, data empiris itu fakta empiris itu fakta yang seperti itu yang kita bisa lihat, bisa rasakan. Data statistik misalnya, sekarang kita bahas data ya. Data statistik misalnya, pertumbuhan ekonomi di Bogor itu 7% misalnya. Kemudian tingkat pengangguran berkurang sebanyak 100.000. Nah, seperti itu. Yang dimaksud dengan fakta dan dimaksud dengan data. Fakta maksudnya fakta empiris, data yang dimaksud di sini dalam hal ini adalah data statistik. Nah, inilah yang bisa menyokong argumentasi menjadi lebih objektif. Ini nilai yang hendak diraih gitu ya. Nilai objektif inilah yang hendak diraih. Agar apa? Efeknya pembaca menjadi yakin, menjadi percaya dengan argumentasi kita. Kan itu kan tujuan argumentasi ya, meyakinkan pembaca atau meyakinkan pemirsa, pendengar. Seperti itu. Nah, sekarang bentuk argumentasi itu bagaimana? Ada 3 bentuk argumentasi. Yang paling dangkal, argumentasi yang paling dangkal adalah menilai. Baik, buruk, maju, mundur, apalagi meningkat, menurun. Nah, itu nilai ya, menilai. Nah, hanya sekadar itu aja. Selanjutnya adalah memberi saran. Oke. Dan selanjutnya lagi adalah menganalisis. Oke. Nah, ketiga inilah yang biasanya ada ya. Biasanya berwujud argumentasi. Menilai seperti yang saya jelaskan, memberi saran misalnya pemerintah harus, nah itu sebetulnya ada argumentasi. Pemerintah harus menjalankan apa gitu misalnya. Itu sudah argumentasi. Oke. Nah, biasanya kedua hal ini terdapat pada artikel populer. Ya, kedua hal ini terdapat pada artikel populer. Sementara yang ini menganalisis terdapat pada karya ilmiah atau artikel ilmiah. Gitu ya. Ya, tentu saja menganalisis itu harus ada teorinya, harus ada pendapat ahli, harus ada data, harus ada fakta. Sementara artikel populer sebetulnya hanya ada ini aja, cukup 2 ini, fakta, data. Pendapat ahli juga boleh sih sebetulnya ya, tapi kalau hanya sekadar memberi saran atau menilai ya cukup kedua hal ini aja. Sementara itu, saya ulangi, karya ilmiah atau artikel ilmiah harus ada ketiga ini, data, fakta, pendapat ahli. Oke. Ya, saya kira itu mengenai teknis penulisannya bisa Anda lihat di video jenis teks ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau misalnya Anda rasa video ini berguna. Subscribe, tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.